Halo Sobat Wuling, kembali lagi dengan saya Stefan kali ini kita lagi di Mates nih. Saya mau memperkenalkan produk baru kita, yaitu Wuling REV. Dimana Wuling REV ini adalah mobil listrik pertama yang dikeluarkan oleh Wuling sendiri. Dimana REV ini adalah city car dengan harga yang saat ini adalah mobil listrik paling murah yang ada di Indonesia. Mari, mumpung kita bisa lihat unitnya langsung nih, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang bisa kita unggulkan dibandingkan kompetitor yang lain. Oke, baik, saya akan menjelaskan mulai dari eksterior bagian depannya dulu, ya. Dimana ini pada bagian kaca depannya itu sangat besar sehingga visibilitasnya sangat baik. Kemudian juga dari spion ini juga terlihat bahwa dia ada slot untuk USB, dimana ini bisa disertakan dashcam di sini. Nah, ini ada wipernya juga, dan ini ada lampu DRL. Lampu DRL yang menyala sangat bagus, apalagi di kondisi malam hari. Dan ini logo Wulingnya. Logo Wuling juga akan menyala selama kondisi malam hari, pada saat kita menyalakan lampu. Nah, di sini juga ada list biru. Ini yang menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil listrik. Ya, ada list chrome juga sehingga menambah kesan lebih manis lagi dari tampak depannya. Dan ada satu informasi penting dari mobil EV Wuling REV adalah dia mempunyai garansi 8 tahun atau 120.000 km untuk baterainya, dimana mobil listrik itu mempunyai baterai yang sudah didesain agar dia tahan air, karena dia juga punya sertifikasi IP67 sehingga mobil ini juga bisa melewati genangan air. Dan juga dia bisa bertahan sampai 8 tahun, dan setelah lewat 8 tahun maka kemampuan baterai diklaim akan turun menjadi 80%. Sehingga selama 8 tahun ke depan kita tidak akan perlu ragu tentang kualitas baterai dan kondisi baterai. Untuk lampunya kita menggunakan lampu full LED. Baik untuk lampu utamanya LED headlamp, juga untuk lampu seinnya juga menggunakan lampu LED. Ya, untuk melakukan pengecasan kita cukup menggunakan listrik dengan daya minimal 2200 watt. Itu memakan waktu 7-8 jam. Sedangkan apabila kita menggunakan tegangan yang lebih tinggi, 5500 ke atas wattnya, maka kita membutuhkan waktu hanya sekitar 4 jam untuk mengisi dari 0 sampai 100% baterai. Nah, varian yang ada di samping saya ini adalah varian tertinggi dari REV, di mana dia adalah tipe long range. Long range ini bisa menempuh 300 km dari sekali pengecasan. Untuk mengecasnya sangat mudah, kita tinggal membuka bagian logo depan ini. Nah, di sini ada tempat untuk melakukan pengecasan. Dimana untuk mengecas ini kita tidak memerlukan alat-alat yang khusus, tidak perlu. Tapi apabila kalian ingin menambahkan charging pilar, kita ada sendiri. Charging pilar bisa disertakan sehingga kita bisa mempunyai charger yang lebih eksklusif di rumah. Baik, kita akan menjelaskan kali ini ke bagian sisi sampingnya. Tadi dari lampu DRL ini bawahnya ada list chrome, di mana list chrome ini menyambung ke bagian spion. Nah, di spion ini juga ada lampu LED untuk menunjukkan sein. Nah, ini berikut saya akan menjelaskan ke bagian velg. Velgnya ini menggunakan ring 12, di mana dia sudah menggunakan sistem pengereman ABS, EBD, dan juga dia menggunakan cakram depan belakang sehingga untuk safety dan untuk keamanan lebih bagus. Ya. Ini dari sisi sampingnya, pintunya terlihat sangat panjang karena pintu ini kita gunakan untuk akses juga ke baris kedua. Kita gunakan untuk akses ke baris kedua juga. Kemudian ini adalah interior dari Wuling REV, di mana di bagian trim pintu ini sudah menggunakan bahan soft touch dengan berbalut semi kulit. Kemudian ini juga dilengkapi oleh 2 speaker dan 2 tweeter, sehingga untuk sound system di dalam mobil pasti akan lebih baik. Nah, ini pada bagian dalam dari Wuling REV. Seperti kita lihat bahwa desain di dalamnya itu minimalis tapi tetap modern, sehingga kita menggunakan head unit dan MID dengan ukuran 10,25 inch, dan semuanya adalah full touchscreen. Jadi semua akses yang kita lakukan di sini semua menggunakan teknologi digital. Bagaimana kita masuk ke mobil ini cukup menggunakan tombol ini atau menggunakan anak kunci.
kita juga ada kunci cadangan. Apabila mungkin baterainya habis, kita bisa menggunakan kunci cadangan. Nah, untuk menyalakan mobil ini kita tidak ada tombol khusus, tidak ada. Karena mobil ini sudah termasuk canggih, maka kita tinggal masuk ke dalam mobil, membuka pintu. Otomatis sistem kelistrikan akan otomatis menyala, mulai dari head unit maupun MID. Nah, untuk menyalakan mobil cukup saja kita taruh kunci di sini, kita injak rem, maka otomatis mesin akan menyala. Nah, saat ini adalah posisi mesin menyala. Nah, ini adalah posisi mesin menyala pada saat ada indikator ready pada bagian MID, maka ini mobil ini sudah dalam kondisi menyala tanpa ada suara mesin apapun, karena ini adalah mobil listrik, bukan mobil bensin. Nah, di sini juga ada keterangan tentang trip, motor speed, juga posisi gigi. Saat ini kita menggunakan transmisi otomatis 1 percepatan, dimana dia bisa top speed sampai 100 km per jam. Nah, saya akan menjelaskan dulu terlebih dulu dari setir. Setir ini juga dilengkapi oleh beberapa fungsi untuk mengatur baik MID maupun head unit. Dan kita juga ada fitur Halo Wuling. Halo. Nah, itu adalah fitur andalan kita yang kita sebut WIN atau Wuling Indonesia Command, di mana ada di Almas RS, Cortez IOV, dan terakhir ada di Wuling REV. Maaf, bisa diulang? Di mana fitur ini akan memudahkan kita untuk mengakses beberapa fitur yang ada di dalam mobil hanya dengan perintah suara bahasa Indonesia. Dimana saya yakin bahwa Sobat Wuling pasti sudah banyak yang tahu bagaimana fitur ini bekerja dan bagaimana fitur ini sangat memudahkan kita dalam berkendara. Nah, untuk pengaturan setir kita bisa mengaturnya secara tilt steering. Nah, ini bisa mengatur ketinggian setirnya, bisa kita sesuaikan dengan posisi duduk saat ini. Nah, ini posisi duduk saya. Ini untuk layar head unitnya. Ada AC, telepon, musik, radio, navigasi yang bisa diaktifkan secara online maupun offline. Pada saat kita mengaktifkan navigasi ini secara online, maka kita menggunakan kuota yang ada di HP. Jadi sistemnya dia adalah mirror link dari HP. Nah, ini untuk pengaturan dari navigasi, di mana resolusi layarnya juga resolusinya juga sangat bagus, sehingga kita bisa istilahnya betah lah di mobil ini lama-lama karena punya sistem multimedia yang bagus. Ini kita bisa lihat lagi fitur-fitur yang ada di head unit lebih jelas lagi, mulai dari AC, telepon, musik, radio, navigasi, kontrol kendaraan, video. Ini kita bisa nonton menggunakan USB. Picet ini seperti WA, kita bisa connect ke HP kita. Jadi mobil ini selain ada fitur WIN atau voice command, kita juga punya fitur yang namanya IOV, Internet of Vehicle, dimana kita bisa mengoperasikan beberapa fitur yang ada di dalam mobil dengan menggunakan smartphone kita, dengan cara mendownload aplikasi My Wuling Plus. Dari aplikasi tersebut kita bisa mengetahui posisi mobil di mana saat ini, baterainya tinggal berapa persen, bisa menempuh berapa kilometer, dan juga kita bisa mengetahui kondisi unit kita saat ini bagaimana. Nah, selain itu kita juga bisa menyalakan AC maupun menyalakan mesin juga dari smartphone kita. Nah, di bagian head unit ini itu dengan ukuran 10,25 inch, dia punya informasi yang sangat lengkap dan sistem multimedia yang lengkap. Nah, ini untuk AC. AC pun dia juga pengaturannya lengkap, bisa mengatur suhu di sini, bisa mengatur kecepatan fan, dan juga kita bisa mengatur defogger kaca depan sehingga tidak ada embun yang masuk pada saat kondisi hujan. Arah ventilasi AC juga kita bisa mengatur lagi lebih lanjut dengan cara menekan beberapa pilihan di atas ini. Nah, untuk mobil listrik kita ada tambahan opsi yang tidak ada di mobil Wuling yang lainnya, adalah pada bagian pusat daya. Nah, mulai dari aliran energi. Nah, ini pada saat kita melakukan pengecasan maka akan keluar indikator di sini, kondisi cas saat ini adalah berapa persen dan bisa menempuh untuk jarak berapa. Reservasi pengisian kita juga bisa men-setting mobil ini untuk memberikan warning kita akan mengecas mulai di kondisi baterai berapa persen. Kurva konsumsi energi juga di sini juga ada, skor mengemudi, dan yang paling penting adalah pengaturan fungsi di sini. Ada 3 mode berkendara: kuat,
normal dan lemah, atau dalam bahasa Inggrisnya kuat ini kita bisa bilang mode sport, normal ini mode normal, dan lemah ini kita bisa bilang mode eco. Dimana kalau kita menggunakan mode eco maka otomatis konsumsi listrik akan lebih ringan, tapi tarikan akan sedikit terhambat. Sedangkan mode sport akan meningkatkan performa, tapi juga akan memakan baterai sedikit lebih banyak. Nah, di sini kita juga bisa mengatur limiter untuk top speed. Dia akan memberikan batasan kecepatan maksimum di berapa, kita bisa mengatur. Ini ada range 30 sampai 80 km. Kemudian di sini juga ada salah satu fitur yang baik untuk mobil listrik dan safety untuk kita, yaitu adalah ada fitur cegah GGN dari sentuhan yang tidak sengaja. Artinya begini, pada saat saya mengaktifkan fitur cegah GGN ini, maka apabila tuas transmisi ini dalam posisi D, misalnya kita lagi berkendara, tiba-tiba kita mungkin punya anak kecil yang mungkin tidak sengaja menyenggol tuas transmisi ini ke posisi N atau P, nah, maka transmisi ini akan tetap di posisi D, tidak akan terganggu. Jadi tidak akan mengganggu kita pada saat kita mengemudi, karena ada fitur cegah GGN ini. Nah, kemudian untuk AC-nya dia masih menggunakan mode puter-puteran, tapi dengan model seperti ini akan memudahkan kita di jalan sih daripada mode digital. Tapi pengaturannya yang penting sudah lengkap, ada defogger juga, kita bisa mengatur arah ventilasi dan juga mengatur seberapa dingin mobil ini. Nah, transmisi maticnya ini sudah modelnya canggih. Transmisi maticnya satu percepatan, dia ada 4 mode saja, P parking, R reverse untuk mundur, N netral, dan D untuk drive. Nah, ini untuk power window-nya ada berada di tengah. Nah, sedangkan sistem pengeremannya dia sudah sistem handremnya dia sudah menggunakan handrem elektrik atau electric parking brake. Kemudian ada juga automatic vehicle holding yang akan membantu kita untuk berhenti pada saat berada di jalan tanjakan. Selain itu, fitur safety-nya di mobil ini sangat amat lengkap. Setelah yang saya sebutkan tadi, ada ABS, EBD, dia juga punya hill start assist, dimana pada saat kita berhenti di tanjakan kita memindahkan kaki dari rem ke gas, mobil tidak akan mundur selama 3 detik. Kemudian kita juga punya fitur electronic stability control dan traction control yang membuat mobil ini sehingga aman dan menghindari slip. Selain itu, kita juga dilengkapi oleh 2 buah airbag. Nah, nah di bagian atas ini juga ada lampu kabin yang sudah LED. Kemudian di bagian atas ini juga sudah ada spion, termasuk juga di pengemudi sebelah depan, kiri depan. Ini untuk arah ventilasi AC-nya, di bagian samping ada dan di bagian tengah juga ada. Nah, ini untuk konsol penyimpanan tambahan di sini ada, di bagian bawah ada. Dan untuk melakukan pengecasan ada 2 buah slot USB di bagian bawah sini. Dan di samping sini ada 2 tempat untuk mengaitkan barang belanjaan. Nah, di sini juga ada cup holder. Di sini sudah ada cup holder. Dan juga dari dalam kabin ini terlihat sangat mewah karena kita menggunakan perpaduan dari bahan plastik berkualitas, dan juga kita juga ada beberapa bagian yang dilapisi oleh kulit. Termasuk juga di bagian jok. Bahannya sudah semi kulit dan bahannya sangat lembut. Busanya juga sangat empuk sehingga baik pengemudi maupun penumpang semua akan merasakan nyaman. Nah, sekarang kita akan coba mereview ke bagian belakang. Sebenarnya untuk masuk ke baris ke belakang itu sebaiknya lewat sebelah kiri, karena sebelah kiri nggak ada setir. Nah, ini saya hanya coba menjelaskan di bagian belakang. Nah, dalam posisi kursi depan tegak, ini posisi saya menyetir tadi. Saya tinggi 172 cm dan bisa dilihat bahwa ruang kaki di sini sangat lega, bahkan lebih dari 10 jari. Ini mungkin ada sekitar 13 jari. 13 jari ini, jadi ruang kaki sangat lega dan ini untuk 2 penumpang sangat nyaman. Dilengkapi juga dengan seat belt 3 titik. Ini ada juga untuk pegangan di atas, dan kaca di baris kedua dibikin sangat lebar sehingga kita pada saat berada di belakang kita merasa bahwa mobil ini luas dan tidak merasa sempit karena ada kaca yang lebar. Nah, untuk membawa barang kita bisa melipat salah satu kursi ini. Konfigurasinya 50-50, sehingga meskipun mobil ini city car tapi dia juga bisa mengakomodir
3 penumpang plus membawa beberapa barang di bagian kiri belakang. Nah, pada saat kita tadi menyalakan lampu, ini akan nyala full LED berwarna merah. Dan apabila kita membuka pintu bagasi, maka lampu LED-nya akan pindah ke bagian bawah. Jadi ini udah full LED semua. Lampu sen di bagian bawah dan lampu rem di bagian atas. Nah, kita bisa melipat kedua kursi ini dengan cara menarik kedua tuas ini, dan kita akan mendapatkan bagasi yang sangat lega dengan lantai yang rata. Nah, ini adalah alat chargingnya yang saya bilang tadi untuk melakukan pengecasan di rumah, di mana kita juga bisa membeli charging pilar yang saya bilang tadi, sehingga kita bisa melakukan pengecasan di rumah dengan mudah dengan alat khusus yang sudah kita sediakan secara terpisah, ataupun ada yang sudah termasuk include dalam pembelian Wuling REV ini. Nah, satu hal yang cukup unik di mobil ini adalah dia tidak memiliki ban serep. Kenapa? Karena kita sudah menyediakan tire repair kit, di mana dengan alat ini kita bisa melakukan penambalan dan juga melakukan pengisian tekanan ban hanya dengan menggunakan kedua alat ini, dan ini sangat memudahkan. Kita tidak menggunakan lagi ban serep, karena dengan menggunakan ban serep akan memakan space yang cukup banyak. Sedangkan mobil ini kita fungsikan semaksimal mungkin untuk penggunaan sehari-hari, sehingga kita memberikan akomodasi yang seluas mungkin. Mobil ini mempunyai dimensi 3 meter kali 1,5. Artinya mobil ini sangat mudah digunakan di dalam kondisi perkotaan. Dia adalah menggunakan sistem penggerak roda belakang. Artinya dia lebih kuat dalam kondisi mungkin menanjak, atau pada saat kita melakukan perjalanan ke tempat yang tinggi. Nah, untuk spesifikasi tenaga listriknya, dia mempunyai tenaga listrik 40 horsepower. Kalau kita bandingkan dengan mesin bensin, dia menggunakan tenaga 40 horsepower dan menggunakan torsi 110 Nm. Dengan torsi 110 Nm dan berat bobot mobil yang hanya 880 kg, otomatis mobil ini akan sangat kuat menanjak meskipun diisi full 4 penumpang. Nah, mobil REV yang saya bahas kali ini adalah mobil REV yang long range, artinya tipe tertinggi, di mana di di Jawa Timur dia dibanderol dengan harga 302.600.000 rupiah. Sedangkan ada satu tipe juga yang di bawah ini dengan harga 245.500.000 rupiah. Di mana untuk tipe di bawah ini dia mempunyai jarak tempuh yang sedikit lebih kecil. Kalau mobil ini bisa 300 km, kalau yang tipe standar range dia hanya menempuh 200 km. Tapi untuk sistem voice command dan fitur IOV tetap didapatkan di fitur yang lain juga. Nah, kenapa Wuling mengeluarkan mobil listrik? Salah satu alasannya adalah karena mobil listrik mempunyai efisiensi yang sangat tinggi, di mana untuk perjalanan 100 km kita hanya perlu mengeluarkan biaya untuk mengisi listrik sebesar Rp15.000. Artinya kalau kita boleh membuat perbandingan perjalanan dari Malang ke Surabaya, kita hanya menggunakan kos 15.000, di mana pada saat kita menggunakan mobil bensin kita tidak mungkin akan mendapatkan angka sefantastis itu. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah untuk perawatan. Mobil ini sangat minim perawatan. Mobil ini hanya mengeluarkan biaya maksimal 5 juta untuk perawatan selama 5 tahun. Dibandingkan mobil lain, mobil ini sangat value for money. Nah, selain itu, dia juga menggunakan beberapa keunggulan yang ada di Almas RS, kita pindahkan ke Wuling REV. Sehingga kita merasa bahwa mobil ini memang city car, tapi mempunyai fitur yang canggih dan lengkap selengkap Almas RS. Nah, dan ada juga beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain, adalah fitur voice command yang saya sebutkan tadi, dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau dari saya sih mungkin sekian untuk pembahasan dari mobil Wuling REV. Untuk pemesanan bisa dilakukan melalui saya sendiri, Stefan. Kontaknya nanti akan saya masukkan di deskripsi. Selain itu, saya juga akan memberikan info bahwa opening dance sudah dimulai dari bulan Agustus. Kita akan mendapat barangnya di awal September, di mana di Wuling REV ini dia mempunyai 5 varian warna, yaitu ini pristine white, ada avocado green, pink peach, galaxy blue, dan juga ada
warna lemon yellow. Jadi 5 warna ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kalian semua. Terima kasih, selamat siang.